Veronica Koman beberkan laporan dugaan pelanggaran HAM Papua. Aktivitas hak asasi manusia. Veronica Koman membeberkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam gerakan West Papua melawan 2019. Dugaan pelanggaran itu tertuang dalam laporan perjalanan pergerakan Papua Barat pada 2019 yang diterbitkan Tapol. Laporan ini menunjukkan bahwa setelah serangkaian peristiwa yang menjadi pemicu aksi demonstrasi spontan meledak di West Papua, pihak yang berwenang juga menggunakan berbagai strategi untuk membendung lalu menumpas aksi massa tersebut, ucap Veronica dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia. Laporan ini didasarkan pada gerakan di 22 kota di Papua Barat, 17 kota di Indonesia, dan 3 kota di luar negeri selama periode 19 Agustus sampai 30 September. Gerakan itu dipicu tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua Barat di Malang pada 15 Agustus, di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus, dan di Semarang pada 18 Agustus. Puncaknya adalah ketika muncul makian monyet kepada para mahasiswa Papua. Laporan ini juga disebut Veronica memberikan gambaran lebih detail tentang isu rasisme, impunitas, pembunuhan di luar hukum, kebebasan pers, pemadaman internet, pasal makar, penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran, hingga penggunaan milisi sipil. Semua isu ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang West Papua yang dikeluarkan untuk pemerintah Indonesia pada 2 September. Jelas dia. Komite ini adalah sebuah badan ahli yang ditunjuk oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB. Lanjut dia. Salah satu bagian dari laporan Veronica ialah daftar nama tahanan politik yang diberi judul List of These Papuan Political Prisoner. Dikutip dari laporan tersebut, tercatat ada 1.017 orang yang ditahan selama masa pergerakan. Dari angka itu, sekitar 22 tahanan politik yang disebutkan dengan dugaan makar. Padahal, menurut laporan, para aktivis tersebut adalah pejuang HAM yang dicinta damai. Rinciannya yakni di Jakarta ada 6 tahanan politik, Balikpapan ada 7 tahanan politik, Jayapura 1 tahanan politik, Manokwari 14 tahanan politik, dan Sorong 14 tahanan dengan dugaan makar. Selanjutnya, tahanan politik dengan dugaan non-makar berjumlah 135 orang. Dari angka itu, 100 sudah didakwa, 29 masih menjalani tuntunan, dan 6 orang lagi masuk ke dalam daftar pencarian orang. Pencarian polisi. Tahanan politik dengan tuduhan non-makar di Manokwari berjumlah 12 tahanan, di Sorong sebanyak 8 tahanan, Fakfak sebanyak 6 tahanan, Timika 12 tahanan, dan Deyai 14 tahanan politik. Kemudian Jayapura ada 42 tahanan politik, Wamena 33 tahanan politik, Oksibil sebanyak 6 tahanan politik, dan Jakarta ada 2 tahanan politik. Untuk di Jakarta, tertulis tahanan politik atas nama Veronica Koman dan Dendi Laksono. Veronica menjadi tersangka ujaran kebencian dan menyebarkan kebohongan atas insiden di asrama Surabaya akibat cuitan di akun Twitter. Saat itu, di tengah rangkaian demo di berbagai daerah yang memicu kerusuhan, Veronica mencuitkan sejumlah seruan mobilisasi aksi ke jalan di Jayapura dan sejumlah kota di Papua. Kini Veronica masuk dalam daftar pencarian orang karena masih berada di Australia. Sementara Dendi Laksono ditangkap pada 26 September 2019. Dalam laporan tersebut menjelaskan bahwa Dendi ditangkap akibat cuitan soal kerusuhan di Jayapura dan Wamena pada 23 September 2019 adalah bentuk ujaran kebencian. Dendi kemudian dibebaskan beberapa jam kemudian setelah kemarahan publik. Namun hingga kini, Dendi masih ditetapkan menjadi tersangka atas kasus tersebut.
mengucapkan hal ini saat kunjungan hari terakhir di Vanuatu. Pentolan KKB Papua, Benny siap ajak Jokowi berdialog, yakni Indonesia akan ikuti langkah Inggris dan Prancis. Dilansir dari greathought.id, Benny Wenda merupakan salah satu pentolan KKB Papua yang paling terkenal. Benny Wenda yang juga menjabat sebagai Ketua United Liberation Movement for West Papua sempat mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Papua Barat. Akan tetapi klaim tersebut ditolak keras oleh organisasi Papua Merdeka. OPM menilai klaim yang dideklarasikan oleh Benny Wenda sebagai bentuk kegagalan ULMWP. Kemudian, melansir tribunpalu.com, Benny Wenda mengaku sempat mengajak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk berdialog bersama pada 2019. Benny Wenda mengajak Presiden Jokowi berdialog soal pengakuan kedaulatan negara Papua Barat yang telah dicuri oleh Indonesia. Pada tahun 2019, saya mengumumkan bahwa saya siap untuk berdialog dengan Presiden Indonesia dalam perjalanan untuk negara Papua Barat, kata Benny Wenda saat kunjungan hari terakhir di Port Vila, Vanuatu, dikutip dari laman TPN pbnews.com. Melalui dialog untuk pengakuan berdaulat negara kami yang telah dicuri Indonesia, inilah posisi saya sekarang. Sejak itu Indonesia diam, ujarnya. Dia yakin bahwa Jakarta, Indonesia yang sekarang diam akhirnya akan setuju untuk berbicara tentang West Papua Freedom atau kemerdekaan Papua Barat mengikuti langkah Inggris dan Prancis. Para pemimpin ULMWP sekarang sudah siap untuk menentukan nasib politik di tangan mereka. Jadi, percayakan kami untuk mulai terlibat dengan Indonesia. Itulah posisi kami saat ini, ujarnya.